Kowasai, Shalom. Saat ini saya berada di lokasi Manabai, Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo. Kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi seluruh aktivitas kita di hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Dengan kepala-kepala kami yang tertunduk karena dosa dan pelanggaran kami Tuhan Allah. Tapi hati-hati kami terangkat kepada Bapa di sorga, kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa hari ini Tuhan masih melayakkan kami ada lagi. Untuk berkarya bagi Tuhan dalam setiap panggilan-panggilan kami masing-masing. Melandasi hari ini dalam karya dan pengabdian kami. Kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami minta hikmat Tuhan. Sinari wajah kami dengan cahaya ilahi-Mu. Biarlah wibawa-Mu tetap menjadi bagian hidup kami. Sehingga bukan saja kami baca, kami dengar kebenaran firman. Tapi kami mampu memberlakukan itu dalam seluruh aktivitas kegiatan kami. Dalam setiap panggilan-panggilan kami masing-masing. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang menggoda kami Tuhan. Lalu kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk kita melandasi seluruh pekerjaan-pekerjaan baik. Terambil di dalam kitab kudus perjanjian baru. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yang berbunyi demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, maka mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian kebenaran firman. Dikatakan berbahagia siapa saja, pemirsa dan saya, yang sudah membaca, mendengar, dan mampu memberlakukan itu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Pemirsa tabura Injil yang Yesus berkati, Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, dibawa tema hal kecil mendatangkan dampak yang besar. Saudara-saudara kekasih Kristus, pernahkah saudara-saudara mendengar kata bijak? Kapak yang kecil, orang dapat merobohkan pohon yang besar. Kata bijak ini seringkali kita sepelekan. Seringkali kita juga menyepelekan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit. Apa yang ada dalam benak dan pikiran saudara-saudara dan saya? Dan apa yang akan kita lakukan ketika kita ada dalam situasi dan kondisi sama seperti Filipus dan Andreas? Di mana saat itu Yesus bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan?" Mungkin kita akan menjawab kepada Yesus, "Yesus, sadarkah? Orang banyak ini siapa yang mau kasih makan? 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak kecil. Siapa suruh mereka harus ikut? Kalau ikut, bawa bekal kah?" Mungkin itu jawaban yang akan kita berikan kepada Yesus saat itu. Kata bijak, kapak yang kecil bisa merobohkan pohon yang besar. Ini mungkin yang terlupakan oleh Filipus dan Andreas. Kita hanya punya 200 dinar, kata Filipus, dan 5 roti 2 ekor ikan, kata Andreas. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, apa yang Yesus lakukan dalam pembacaan kita Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 adalah bahwa sebenarnya Yesus tahu apa yang harus Yesus lakukan. Namun Yesus mencobai Filipus dan Andreas. Yesus lakukan dalam pembacaan kita Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yang pertama, Yesus mulai memperdulikan banyak orang. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Yang kedua, Yesus berusaha melakukan mujizat yang mestinya atau sebenarnya mustahil. Dan yang ketiga, Yesus mulai membawa murid-murid untuk bisa peka
terhadap rencana Yesus. Pemirsa tabura Injil yang Yesus berkati. Rangkaian cerita dari Yohanes 6 ayat 15 sampai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimanapun tidak akan pernah bisa menghalangi rencana-rencana Yesus dari kelemahan para murid-muridnya. Terlihat jelas di situ bahwa ada keraguan-raguan dari para murid terhadap keadaan yang terjadi. Yesus bisa saja memarahi murid-murid. Kenapa? Karena murid-murid tahu bahwa Yesus mampu mengatasi masalah ini. Sebab sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, murid-murid berjalan bersama-sama dengan Yesus. Untuk itu Yesus mau. Yesus mau supaya murid-murid peka terhadap rencana Yesus. Yesus mau membimbing murid-murid. Untuk itu Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Di situ Yesus mulai membimbing murid-murid. Yesus mengajak murid-murid untuk bisa peka terhadap situasi dan kondisi, peka terhadap masalah-masalah yang terjadi. Ketika murid-murid disuruh untuk menyuruh orang-orang banyak itu duduk, maka ada sesuatu yang terjadi di situ bahwa ketika orang-orang itu duduk, mereka akan merasa tenang. Sebab coba pemirsa bayangkan, orang begitu banyak dalam kondisi harus makan. Apa yang terjadi? Coba kita pikirkan. Untuk itu Yesus membimbing murid-murid untuk bisa mengatasi persoalan yang terjadi dengan menyuruh orang-orang banyak itu duduk. Pemirsa yang Tuhan Yesus berkati. Mengapa cuma 5 roti dan 2 ekor ikan? Di sini Yesus mau kita belajar dari hal-hal yang kecil dan sedikit. Mengapa harus seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan? Padahal kita tahu bahwa biasanya perempuan-perempuan yang menyiapkan makanan dan membawa bekal. Tetapi kenapa hanya seorang anak kecil? Alkitab memang tidak mencatat anak kecil ini dia datang dengan orang tuanya ataukah dia datang sendiri. Tidak mungkin dia datang sendiri, pasti dia datang dengan orang tuanya. Kalau anak kecil ini dia bisa memberikan dia punya bekal 5 roti dan 2 ekor ikan, maka terlihat jelas anak ini dalam karakternya dia baik dan penuh dengan kasih. Jika seorang anak kecil mampu memberikan dia punya bekal, mungkin saat itu juga dia dalam kondisi yang lapar. Namun dia mampu untuk memberikan apa yang dia punya, 5 roti dan 2 ekor ikan. Karakter anak ini dia baik dan penuh dengan kasih. Berarti karakter orang tuanya juga pun baik dan penuh dengan kasih. Pemirsa yang Tuhan Yesus berkati. Apa yang terjadi dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini? Mengapa harus seorang anak kecil? Ini yang Yesus mau katakan kepada pemirsa dan saya bahwa belajarlah dari seorang anak. Belajarlah dari anak kecil. Anak kecil itu mereka selalu percaya. Kita tipu-tipu mereka pun mereka tetap percaya. Anak kecil itu mereka polos. Jam 1 mereka berkelahi, jam 3 mereka sudah baikan, baku baik. Anak kecil tidak pernah menyimpan kesalahan. Anak kecil tidak pernah mengingat kesalahan orang lain, tidak pernah mendendam. Itu yang Yesus katakan dalam Alkitab. Belajarlah dari seorang anak kecil. Mengapa cuma 5 roti dan 2 ekor ikan? Sementara ada begitu banyak orang
yang perlu makan hari itu. Di sini juga Yesus mau kita belajar bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang ada pada kita walaupun itu kecil dan sedikit. Yesus juga mau kita tetap bisa melihat segala sesuatu dalam setiap pengabdian-pengabdian kita walaupun itu hanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Hanya pekerjaan-pekerjaan yang kecil, yang sedikit. Pemirsa yang Tuhan Yesus berkati, dari semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kadangkala kita merasa bahwa kita tidak mampu. Kadangkala kita merasa bahwa kita tidak bisa. Kadangkala kita merasa bahwa kita tidak pintar. Ingat pemirsa, bahwa Yesus tidak pernah memilih dan memakai orang-orang yang pandai. Yesus tidak pernah memilih dan memakai orang-orang yang hebat. Yesus tidak pernah memilih dan memakai orang-orang yang mampu. Tapi Yesus akan membuat hebat. Yesus akan membuat pintar. Yesus akan membuat pandai orang-orang yang Yesus pakai dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Jadi, khawatir untuk, takut untuk, ragu-ragu mundur. Pemirsa yang Tuhan Yesus berkati, kalau Yesus mampu, Yesus mampu mengubah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Tapi bisa membuat dampak yang besar, bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak kecil. Bayangkan mereka makan masih sisa 12 bakul. Berarti pada saat itu mereka makan sampai kenyang. Span perut, tare, makan sampai nesa. Kalau Yesus mampu untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di luar dugaan kita sebagai manusia, Yesus pun mampu melakukan apa yang tidak mungkin dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus menguji para murid dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Maka Yesus juga mau pemirsa dan saya peka terhadap rencana Yesus dalam kehidupan kita. Kalau 5 roti dan 2 ekor ikan yang sedikit itu mampu memberkati banyak orang dan menjadi berkat yang luar biasa, maka Yesus pun mampu memberkati apa yang ada pada kita walaupun itu kecil dan sedikit. Kadang kita merasa bahwa inilah yang ada pada kita. Kondisi-kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, kadang ada persungutan. Kadang kita mengeluh terhadap situasi dan kondisi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan-pekerjaan kita, sampai kepada hal makan, minum, dan pakai. Namun belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, kalau 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak kecil, bisa makan dan sisa 12 bakul, maka Yesus pun mampu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan pemirsa dan saya di luar dugaan kita sebagai manusia. Sekecil apapun potensi kita dalam kehidupan, dalam pengabdian kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu kecil. Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu sedikit terus. Tapi Tuhan akan memperhitungkan semua hal yang saudara-saudara dan saya lakukan. Yang penting percaya, kerja, dan peka terhadap rencana Yesus dalam kehidupan pemirsa dan saya. Tuhan tetap memperhitungkan segala sesuatu yang menjadi bagian kita. Jangan pernah merasa tersaingi dengan orang lain. Karena apapun dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan Allah tentukan, walaupun itu sedikit, itu yang sudah Tuhan Allah tentukan dalam kehidupan pemirsa dan saya. Maka Yesus pun akan mampu
membuat segala sesuatu dalam kehidupan pemirsa dan saya yang biasa-biasa saja, yang sedikit, yang kecil, akan berdampak besar bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain. Akan berdampak besar dalam pekerjaan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Lewat pola hidup kita, lewat perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, bahkan karya-karya kita kepada Tuhan. Maka ana papurabe, mujizat akan menjadi bagian pemirsa dan saya. Amise Yesus po, kowe ragaje. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang terlampau sempurna dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami lalui dalam seluruh keberadaan kehidupan kami membuat kadangkala kami ragu dan kami khawatir Tuhan. Namun hari ini kebenaran firman Tuhan menguatkan iman percaya kami. Bahwa ketika Yesus mampu melakukan hal-hal yang kecil berdampak besar bagi orang lain, maka mujizat itu pun akan tetap menjadi bagian kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus mampu melakukan segala hal di luar dugaan kami sebagai manusia. Kalau Yesus mampu memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul, maka Yesus pun mampu menjawab setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Yesus mampu mengubah air mata kita menjadi sukacita. Yesus mampu memenuhi segala keperluan-keperluan kita. Sampai kepada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kami sebagai manusia yang berdosa. Tuhan Yesus, sempurnakan pemberitaan firman hari ini. Sempurnakan hidup kami Tuhan. Sempurnakan pengabdian-pengabdian kami, karya-karya kami kepadamu Tuhan. Lalu tetap pelihara kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Selalu ada bersama-sama dengan kami. Jauhkan kami dari segala susah, mara, bahaya, sakit, penyakit, sampai kepada kematian sekalipun. Ikat hancurkan dalam nama Yesus kuasa tanah, kuasa kegelapan, kuasa pandemi. Roh-roh yang melayang di udara, roh-roh dari dalam dunia ini. Taklukkan semua itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Lalu tahirkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Lalu biarlah berkat keselamatan tetap menjadi bagian hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kami sebagai manusia akan tetap ada bagi kami. Menjaga, melindungi, menyelamatkan, memberkati kami semua. Mulai detik hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian acara Tabura Injil lewat kebenaran firman Tuhan. Jika pemirsa merasa terberkati dengan program ini, tonton terus program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati.